Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Pekerja Migran Indonesia. Kali ini kita bakal membahas dua kali sebuah informasi. Yang pertama adalah pembahasan tentang kasus dari kawan kita PRT asal Indonesia yang lagi rame-ramenya tanggal 25 Oktober 2023. Dan kawan-kawan sudah tidak asing lagi dengan kasusnya. Ini sedikit pengetahuan aja apa yang terjadi, kemudian kasusnya dalam masa-masa persidangan. Jadi sekali lagi, nanti apakah sidangnya ini menghasilkan keputusan yang dimana memberatkan mbaknya, sekali lagi nanti bakal kita kasih informasi buat kawan-kawan yang apabila masih penasaran. Kemudian yang kedua pembahasannya adalah mengenai salah satu PRT yang kembali setelah cuti, kemudian barangnya ini ada yang dibuang, tetapi pihak dari maskapai ini memberikan kompensasi sebesar $1.000 Hongkong. Bagaimana dengan ceritanya? Kan kawan simak videonya sampai habis hanya di channel ini. Persoalan dari pekerja migran tapi bukan Indonesia nggih. Tapi sekali lagi kasus ini bisa dijadikan kita pelajaran kalau apa yang dilakukan mbaknya ini bisa jadi ini menimpa pada kawan-kawan semuanya. Jadi ada Mbak PL ini cuti ke kampung halamannya dan kemudian kembali ke negara Hongkong untuk bekerja kembali. Di dalam kembali ke negara Hongkong itulah dia kan tentu membawa oleh-oleh ya. Nah, mbaknya ini membawa oleh-oleh yang ternyata dia ini membawa makanan basah kan kawan. Berupa satu ayam rebus dan juga ikan asap yang dimana ini ditaruh di bagasi. Kemudian ketika bagasinya itu hilang beserta ikan-ikan dan juga ayam tadi, di saat itulah setelah dia sampai ke tempat majikan, dia ngomong sama majikan kalau barang di bagasi dia, tasnya dia ini hilang. Akhirnya mbaknya ini mengirim email ke pesawat tersebut bahwa bagasinya dengan nomor ini tidak ditemukan. Jadi majikannya juga mengirimkan email ke pihak maskapai kalau PRT-nya ini kehilangan tas satu lagi, bahkan ini juga belum ditemukan sampai beberapa hari walaupun si Mbak PL ini sudah tiba di negara Hongkong tersebut. Kemudian karena terlalu banyak email yang masuk, akhirnya 10 hari ketika mbaknya ini berada di negara Hongkong untuk bekerja kembali, ini disurati sama pihak maskapai. Pihak maskapai ini menceritakan bahwa mbaknya ini telah membawa makanan basah yang sebenarnya tidak diperbolehkan oleh negara Hongkong ini, dan barang-barang tersebut ini sudah dibuang oleh pihak maskapai. Dan karena sudah dibuang itulah akhirnya pihak maskapai ini memberikan kompensasi sebesar $1.000 kepada Mbak PL tersebut. Alhasil Mbak PL menerima. Nah, ini buat pengetahuan kawan-kawan semuanya ya, bahwa memang ada beberapa negara yang tidak memperbolehkan Anda ini membawa makanan basah ketika memasuki Hongkong. Walaupun itu ditaruh di bagasi, ya itu tidak diperbolehkan, karena ketika Anda melanggar itu tidak hanya didenda kan kawan, tapi juga Anda bisa dipenjara. Oke, undang-undang pembatasan barang masuk ke negara Hongkong itu sudah ada peringatan sejak dulu. Seperti hewan buruan, daging, unggas atau telur tanpa sertifikat kesehatan, barang tersebut dianggap adalah barang ilegal yang mana ini bisa ditindak secara hukum dan diancam dengan penjara 6 bulan dan juga denda sebesar $50.000 Hongkong atau sebesar $100 juta Hongkong. Jadi kawan-kawan, kemanapun ketika Anda melakukan cuti, pikir berkali-kali ketika Anda membawa barang basah masuk
ke negara tempat Anda bekerja. Anda cari tahu apakah boleh apa enggaknya. Kalau Hong Kong ini tidak boleh kawan-kawan. Kecuali kalau Anda membawa susu, itu pun masih harus tarif yang wajar, tidak boleh banyak. Contoh cuman 2 kg saja. Ketika Anda membawa susu, itu pun juga harus menyertakan sertifikatnya. Apakah susu tersebut itu layak dibawa masuk ke negara tersebut apa enggaknya. Oke, satu lagi. Peraturan Bea Cukai Hong Kong membatasi masuknya barang-barang berikut ke dalam negara ini. Baik untuk alasan keamanan atau kesehatan, obat-obatan yang berbahaya, zat, bahan kimia yang dikendalikan antibiotik, atau senjata amunisi, senjata api, kembang api, komoditas strategis, berlian kasar, hewan, tumbuhan, kemudian peralatan telekomunikasi, hewan buruan, daging, unggas, telur, dan susu, formula bubuk, obat-obatan yang tidak tercantum dalam resep termasuk antibiotik, ini juga dilarang kawan-kawan. Jadi lain kali hati-hati kalau sampai membawa barang-barang yang saya sebutkan di atas tadi. Nah, contoh seperti makanan kaleng, selai, saus, minuman alkohol ini tidak boleh lebih dari 70%. Kalau di bawah 70% ini masih diperbolehkan, tetapi masih ada dalam batas-batas yang wajar ya. Kemudian makanan basah, buah-buahan segar, daging mentah, makan laut segar ini juga sekali lagi ada pembatasan. Bahkan negara lain ini juga tidak diperbolehkan sesuka hati membawa barang-barang masuk seperti itu. Nah, kenapa kok tidak diperbolehkan? Sekali lagi, ketika tidak diperbolehkan dibawa ke dalam pesawat, ini bisa mengakibatkan sumber bakteri dan meningkatkan resiko keracunan makanan kawan-kawan. Jadi sekali lagi, kalau kawan-kawan cuti, tolong untuk benar-benar dipersiapkan barang apa aja yang boleh dibawa ke negara Hong Kong. Seandainya kalau barang tersebut tidak diperbolehkan, maka pihak maskapai ini wajib memberitahu ke sampean kalau barang Anda atau jenis barang-barang hewan yang basah, makanan basah ini telah dibuang oleh pihak maskapai. Jangan seperti pihak maskapai yang terjadi sama Mbak PA tadi, tidak adanya konfirmasi sejak awal sampai nunggu 10 hari dulu baru adanya pemberitahuan. Akhirnya atas kelalaian tersebut ya pihak maskapai ini memberikan kompensasi terhadap si Mbak PA tersebut. Jadi intinya karena keterlambatan memberikan informasi tentang pembuangan barang, nah itulah yang membuat pihak maskapai itu memberikan kompensasi nggih. Oke, ini ada informasi tambahan buat kawan-kawan Hong Kong khususnya. Selain senjata api dan amunisi seperti yang dijelaskan pada saya tadi, ada lainnya lagi yang tidak diperbolehkan memasuki negara Hong Kong. Contohnya adalah senjata setrum listrik yang dimana ini dimiliki petugas ataupun untuk melakukan penyetruman terhadap ikan-ikan, ini juga tidak diperbolehkan. Semprotan gas air mata, kemudian gelang tinju ini, dan tongkat pemukul yang dapat diperpanjang ini juga tidak diperbolehkan dan ini dilarang oleh undang-undang negara Hong Kong tanpa memandang Anda ini siapa. Ya. Kemudian ketika Anda transit melalui Hong Kong ini pun juga tidak diperbolehkan. Ini dianggap pelanggaran dan kemudian Anda bisa kena hukuman denda sebesar 100.000 dolar Hong Kong. Kemudian penjara maksimalnya adalah 14 tahun. Pertama, kemudian yang kedua,
mulai 1 Februari 2023 produk seperti minyak, gel, atau permen yang di mana ini tercatat sebagai obat berbahaya berdasarkan Undang-Undang Obat Berbahaya, yang di mana ini bisa didenda sebesar 5 juta dolar sini dan dipenjara seumur hidup. Jadi hati-hati kalau kawan-kawan ini jualan, kemudian jualan tersebut itu di Indonesia ya jualannya, kemudian dibawa ke negara Hong Kong ini tanpa ada informasi dengan jelas Anda membawa barang apaan. Jadi Anda itu secara sembunyi-sembunyi membawa barang yang saya sebutkan tadi. Ingat, ini penjaranya bisa seumur hidup dan dendanya adalah 5 juta dolar. Mbak ini umur 43 tahun dan kerja di majikan ini sekitaran 2 tahunan. Nah, sekitaran 2 tahunan itu mbaknya sudah memiliki hutang di beberapa tempat, yang akhirnya hutang tersebut itulah membawa mbaknya ini ke sebuah kejahatan di tempat majikan, dan bahkan untuk menutupi hutang bank, mbaknya ini terpaksa harus hutang ke majikan juga. Ya, jadi awalnya si mbak ini pertama adalah menggadaikan barang milik bosnya mas-masan, dan total penggadaian ini sebesar 200.000 dolar Hong Kong atau sekitaran 400 jutaan barang yang ia gadaikan sebenarnya harganya ya. Kemudian setelah digadaikan di beberapa tempat, kalau nggak 7, kalau nggak 8 penggadaian, mbaknya itu mendapatkan uang sekitaran 60.000 dolar sini. Dan ternyata tidak hanya menggadaikan barang milik bosnya kan kawan, mbak ini juga ngambil uang 5.000 milik anak majikan. Jadi mbaknya ini bekerja di majikan daerah Kwai Sing sana, tidak hanya singsang juga majikan perempuan, namun juga jaga 2 anak. Kok anaknya ada uang ya? Jelas anak sini ini biasanya ada tabungan yang dimana si anak ini mendapatkan uang tersebut diberi, atau mungkin ada tetangga dia ataupun kerabat si majikan ini memberikan uang kepada anaknya. Biasanya kan ada juga kan kerabat yang memberikan entah itu hadiah, ulta, ataupun ketika ada konin. Jadi kenapa kok anaknya yang kecil-kecil itu memiliki uang, yaitu uang yang diberi dari orang-orang, terkumpul sampai 5.000, dan ketika terkumpul itulah ada mbak Indonesia yang kerja di situ mengambil uang tabungan anak-anaknya sebanyak 5.000 tadi. Oke, kemudian tidak hanya uang 5.000 ngambil perhiasan digadaikan, kemudian juga mbaknya ini hutang 2 kali kepada majikannya, dan total dari hutang 2 kali tadi itu adalah sebesar 23.000 dolar sini atau sebesar 46 jutaan lebih kan kawan. Ini terjadi sekitaran bulan September sampai dengan bulan Oktober. Awalnya mbaknya ini hutang adalah 20.000 dolar sini, kemudian hutang yang kedua sekitaran 3.000. Jadi total hutangnya adalah 23.000, dan kemudian mbaknya ini belum nyaur hutang dan belum bisa mengembalikan emas-emas yang ia gadaikan. Dia sudah terlanjur dibawa ke kantor polisi sekitaran tanggal 25 Oktober 2023 atas kasus yang ia lakukan, yaitu pencurian di tempat majikannya. Jadi terpaksa majikannya ini membayar emas-emas yang digadaikan tadi ke beberapa tempat penggadaian. Jadi kawan-kawan, sekali lagi saya jelaskan, ketika kawan-kawan hutang bank yang tidak terkontrol, secara otomatis kawan-kawan akan melakukan
cara untuk melunasi, salah satunya ngambil atau mencuri kepada orang lain atau mencuri barang milik bosnya. Ketika Anda sudah melakukan pencurian, di saat itulah Anda bukan malah menutupi bank Anda, tapi sebenarnya Anda ini sedang tertarik untuk hutang-hutang lagi, dan kemudian tidak tertutup hutang Anda karena Anda menutup hutang Anda ini dengan sesuatu kejahatan. Jadi tolong untuk dihindari resiko kejahatan seperti itu, nggih. Semoga dengan penjelasan ini bermanfaat buat kawan-kawan semuanya. Channel diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.